mengajarkan, Gimana? Yesus mengajarkan dirinya kepada Bani Israel, kepada pengikutnya bahwa dirinya itu adalah manusia. Sedangkan Paulus mengajarkan bahwa Yesus itu bukan manusia. Sama enggak itu, Bang? Antara manusia dan bukan manusia sama enggak? Jadi Yesus ini memang dia dilahirkan dari rahimnya Maria. Iya, manusia. Dan menurut dia punya Yesus, tubuh jasmani iya, selayaknya seorang manusia. Iya, menurut Yesus Nah, dia tapi manusia. roh yang ada di dalam dirinya itu adalah roh Allah itu sendiri. Yes, yang ada di dalam diri Bang Suma juga adalah roh Allah juga, bukan roh setan. Tapi bukan itu. Anda kan bertanya, tidak ada perbedaannya, tidak ada pertentangan antara Yesus dengan Paulus ajarannya. Nah, Paulus mengajarkan Yesus itu bukan manusia, sedangkan Yesus mengajarkan dirinya sendiri adalah manusia. Berarti Yesus yang dimaksud oleh Paulus adalah Yesus yang berbeda. Iblis itu memang bukan manusia. Orang sesuai dengan firman Tuhan. Yesus itu manusia enggak? Menurut Yesus. Menurut Yesus, menurut Yesus, Yesus itu manusia atau bukan? Menurut Yesus. Ya. Dirinya manusia atau bukan? Mana Yesus mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa dia adalah manusia? Yohanes, Dia Matius cuma 24. mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu. Nenekmu kiper. Itu dia tidak berbicara mengenai misi. Dia tidak mengatakannya gitu. Dia berbicara tentang kepribadiannya dulu, Dia berbicara kalau dirinya adalah manusia. Di mana? Matius 24 yang adik saya sampaikan tadi, Matius 24 nomor 27. Sebab sama seperti kilat, kemudian memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Demikianlah juga nanti kedatangan siapa? Kedatangan siapa? Anak manusia. Anak manusia. Mengaku anak manusia enggak? Ini lanjut dulu baca. Lanjut dulu. Yesus mengaku dirinya sebagai anak manusia atau bukan anak manusia? Lanjut dulu semua. Yesus mengaku sebagai anak manusia atau bukan manusia? Iya, lanjut baca ayatnya supaya saya jelas. Bertanya kepada saudara Maxen. Ada sambungannya kok. Saudara, saya bertanya. Masih ada sambungannya. Yesus mengaku anak manusia atau bukan anak manusia? Jawab. Makanya lanjutin supaya jelas. Nomor 30-nya. Nomor 30-nya. Nah, lanjutin itu dulu, baru selesai baru lanjut nomor 30-nya. Di mana ada bangkai, di situ ada bom-bom. Udah, jangan kau kemana-mana dulu. Sekarang nomor 30-nya, demikianlah tanda anak manusia. Tanda ini akan menyertai anak manusia, yaitu Yesus ketika dia datang. Matahari menjadi gelap. Oke? Bulan tak bercahaya. Nah itu, dia mengaku anak manusia. Pertanyaan saya kepada saudara, Yesus mengaku anak manusia, mengaku manusia atau tidak? Dalil sudah saya bacakan loh. Di situ makanya mengaku lanjutin. Di situ mengaku manusia atau tidak? Mengaku manusia. Baca ayatnya sampai manusia selesai, atau tidak? Manusia atau tidak? Itu coba mengaku manusia atau tidak? Saya bantu buka dari HP. Ya silakan. Mana tahu di situ dia mengaku kecoa. Ketawa dia. Tawa, dia tertawakan kebodohannya. Oh, jangan gitu dong. Itu ada banyak motor di sini, jangan sampai lo meledak di situ. Jangan gitu. Ya kalau nggak bodoh nggak mungkin jadi Kristen. Terserah kamu mau bilang apa. Iya memang begitu dalilnya kok. Keyakinan saya.
Ya iya, makanya kalau Anda yakin dengan keyakinan Anda, gunakan akal dan gunakan dalil. Kebenaran itu, Kebenaran apa? kamu mau diapain juga akan tetap menjadi kebenaran. Oh, nggak bisa. Ya namanya kebenaran itu meskipun pahit, meskipun diplesetkan, tetap aja kebenaran. Karena firman Tuhan itu kekal. Iya betul. Terus kenapa kamu rubah-rubah kalau begitu? Kalau kau bilang firman Tuhan kekal, kenapa kau rubah kalau gitu? Firman Tuhannya Yesus itu manusia, kenapa kau rubah dia menjadi... Coba tadi diterapkan dalam kitab apa itu? Dompala Kardoba. Inilah Kristen. Kitab apa itu? Inilah saya bantu Kristen. Inilah Kristen. Sombong tapi bahlul. Sombong tapi bodoh. Dompala Kardoba. Sudahlah bodoh, sombong lagi. Ini karakter Ini Kristen Suma itu ini begitu. sering potong-potong ayat. Karakter klasiknya Kristen dari sejak 2000 Jadi tahun. bacanya itu nggak selesai. Kalau dia berbicara mengenai keyakinannya, kalau tidak bahlul, bukan Kristen namanya. Pasti bodoh. Seandainya Pasti bodoh. kamu tahu kebenaran aja, nggak mungkin kamu murtad. Orang gila. Ayo, suruh pendetamu ke sini biar ku ajarin Bible. Yesus mengatakan, Kamu lawan iblis. jangan kamu percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Paulus, pendiri agama Kristen, mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Perintah Yesus jangan percaya. Kenapa kamu percaya? Karena kamu bahlul. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Oke, masih ada Kristen di bawah, Abang. Itu ngantri di bawah. Ada Alexander Troy. Saya naikkan boleh, Abang? Iya, dinaikkan. Kalau bisa sekaligus 7 dek, naik. Dengar dulu. Yesus itu berkata demikian bahwa jangan percaya kepada mereka yang mengatakan bahwa Mesias ini ada di sini, Mesias ini ada di sana. Nah, tapi mereka tidak menyampaikan kebenaran. Kontol babi Mereka akan Muhammad babi kau bilang Katakan orang Yesus. Kristen bodoh. Jadi dia mau bilang kepada orang penyembah yang setannya percaya stres, bahwa ya. kamu Penyembah setannya stres. itu jangan percaya kepada mereka yang akan menyesatkan kamu. Tapi selagi apa yang mereka sampaikan itu sesuai dengan Injil kebenaran. Dia Waalaikumsalam harus warahmatullahi percaya. wabarakatuh, Bang Alexander. Apa kau ngomong apa? Yesus mengatakan kalau ada yang bertemu, mengaku melihat, bertemu aku di padang gurun, perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Jangan percaya kepada mereka yang mengatakan bahwa Mesias jangan itu ada di percaya. sini, Mesias ini ada di sana. Jangan percaya. Nah, Dengar ketika dulu. Paulus Jangan mengatakan, kamu potong ketika Paulus mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Paulus menyampaikan Injil kebenaran atau menyesatkan? Bukan masalah menyesatkan atau tidak menyesatkan Injilnya. Yesus mengatakan percaya atau jangan percaya. Orang Paulus menyampaikan kebenaran kok. Saya ulang lagi, perintahnya percaya atau jangan percaya. Percaya kepada kebenaran. Inilah cuman kan, tengoklah saudara-saudara Paulus Kristen. menyampaikan Injil kebenaran. Apa yang Lihatlah ini. salah? Lihatlah, perintah Yesus percaya atau jangan percaya? Dengar dulu. Perintah Yesus itu jangan percaya kepada mereka. Dengar dulu saya Percaya. jelasin. Dengar, dalilnya bukan Dengar begitu. Jangan dulu. kau tambah, jangan kau tambah. Ketika ada Jangan kau orang yang tambah. mengaku ada Makanya Mesias di sana, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Ketika Paulus mengaku Jangan bertemu kamu dengan potong Kristus, ayatnya.
Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Ini Suma ini baca ayatnya tapi nggak selesai. Perintahnya percaya atau jangan Dia percaya? cuma potong sampai kepada Perintahnya percaya Yesus, atau jangan percaya? mengatakan bahwa Perintahnya percaya atau pada jangan orang-orang percaya? percaya bahwa jangan kamu percaya bahwa ada Mesias di sini, ada Mesias di situ, tapi lanjutannya itu nggak dibaca. Apa lanjutannya? Makanya sekarang buka biar kita lihat sama-sama. Apa lanjutannya? Apa Masih lanjutannya? ada lanjutannya itu. Iya, apa lanjutannya? Jika mereka menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan Injil atau Mana ada kebenaran, dalilnya kayak begitu? itu jangan percaya. Penipu, pembohong. Nah, inilah akibatnya kan? Inilah akibatnya. Terbongkar semua. Udah. Terbongkar. Kamu ke gereja, cari pendeta, colok pantatnya, jilat tanganmu. Mungkin dengan cara begitu, kau bisa waras. Baik, Ayo. Abang sebentar, Silakan, Nina, Petra silakan. sebentar. Ini ada Kodonditan. Assalamualaikum Kodondi. Kodonditan. Kalau dilihat dari akunnya kemarin yang live, ya mudah-mudahan beliau yang asli. Kodonditan. Ya, halo. Bukan kau. Sabar dulu. Di tempat saya azan, Abang. Saya mute dulu izin. Oke. Kodondi. Kok bukan beliau ini. Kalau beliau langsung nyapa. Kodondi kalau jumpa sama saya itu langsung nyapa, nggak mungkin enggak. Ya, halo. Selamat sore, Juma. Iya. Sore anak jin. Perintah Yesusnya, Siapa nak jin Juma? ya kau lah. Seperti ini ajaran Islam. Dengar perintahnya Yesus apabila Dengar ada dulu. orang mengaku Jin itu bertemu siapa? dengan Kristus di Jin sini, itu agama Islam. Kristus di sana, jangan Jin kamu itu percaya. saudaramu. Awas. Jin itu saudaramu, kawan. Tinggal Jin saya sentil kamu hilang di sini. Kau lihat temanya itu, jangan kebiasaan. Jin itu saudaramu. Kamu Lihat. katakan tadi tentang jin ya. Ya kamu anak jin, bagus. Masih ada kesempatan jadi mualaf kalau anak Jin jin. itu saudaramu, bro. Saudaramu seiman. Dengar. Mampus, masih mau aku datang besok. Gumasa. Gumasa. Perintah Yesus kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik atau di gurun, jangan kamu percaya. Kenapa kamu percaya kepada Paulus? Dengan Kristus di gurun rupanya. Paulus, Dari mana datanya? Kisah Para Rasul 9. Nah, jadi gini, dengarkan dulu narasi saya ya. Biar kau jangan dengarkan. selfitnah. Silakan. Dan pernyataan saya ini harus kau jelaskan dari ini. Yesus salah seorang manusia. Percaya nggak? Iya, percaya. Dan dia salah seorang Allah. Enggak percaya. Artinya kau lebih Allah dari Yesus. Nanti kau kecuali dengar pelan-pelan. Kecuali juga salah seorang Tuhan. Kecuali kau mengatakan dan Yesus adalah salah satu dari 3 Tuhannya Kristen, saya katakan iya. Bukan. Semua itu baru betul. petinggi surga adalah Tuhan bagi saya, pemimpin bagi sudah, saya. oke, bukan itu yang kita bahas. Yesus mengatakan kalau ada yang bertemu dengan Kristus di padang gurun, jangan kamu percaya. Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kenapa Anda percaya? Jadi kalau Kristus yang mengaku-ngaku sebagai Kristus, maka ajarannya bukan ajaran Kristus. Bukan itu. Ketika jadi Paulus, ketika ada banyak memang Kristus palsu yang mengaku-ngaku sebagai jalan ke surga. Kata Yesus Tetapi percaya atau jangan percaya? Tetapi dia antikristus. Ya Contoh Yesus, Muhammad. Paulus lah itu. Muhammad itu antikristus. Dia mengaku juru selamat, tetapi dia antikristus.
Apa yang Jadi setiap yang mengaku juru selamat, apa yang tetapi Anda tidak katakan? bersaksi tentang Apa Yesus, yang Anda buktikan di dalam diri Nabi Muhammad bahwa dia antikristus? Coba. Muhammad adalah antikristus sebab Muhammad tidak berjunjungan kepada Yesus. Oh, keru Setiap otak kau orang yang itu. tidak berjunjungan Gimpe kepada Yesus ulungmu, sebagai gimpe. satu-satunya jalan ke surga, maka disebut antikristus. Contohnya Muhammad. Yesus, udah Anda turun, kau bikin stres, otakmu rusak. Jangan kau buat juga otakku rusak. Sudah rusak otakmu, kau juga buat saya rusak. Kau aja sendiri. Ya, ini ada Bro Rostrum, Abang Da, beliau dari Katolik Siap. yang siap. sudah mempelajari Al-Quran. Bro Rostrum, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Selamat sore Bang Zuma. Sore Bang, sore. Iya. Masih tema yang kemarin Bang. Tapi teman-teman Kristen ini menyalahi Bibelnya sendiri dan menyalahi ajaran Yesusnya. Yesusnya mengatakan jangan percaya, malah mereka percaya. Itu ada narasinya sudah sampai kemana-mana Bang. Nah itu dia makanya. Ini saya dinaikkan nggak seru Kang Dito, mungkin Lah. saya pendamping aja. Ya, tapi ndak afdol lah kalau ndak store KTP. Iya. Masya Allah. Masih menunggu apa, Bro Rostrum? Menunggu. Jangan sampai menunggu Yesus datang lah, nggak ada kesempatan nanti. Tapi ini keren ini Bang Zuma bikin topik itu yang betul-betul di dalam deskripsi mata kuliah kami kelolosan itu. Luar biasa ya Bang Zuma. Bikin semua kalang kabut ini. Insya Allah. Ya kan Ya, gini tujuannya aja. untuk. Ya silakan Dinda. Bang Rostrum, dijadikan ini kesempatan Bang Rostrum untuk mempertahankan di dalam kekristenan. Saya rasa ini kita akan fair. Saya sebagai moderator, saya tidak akan ikut-ikut. Silakan Anda bebas mau apa tetap dengan tema yang sama atau yang lain, silakan Bang Rostrum supaya lebih mendapatkan pencerahan atau hidayah itu bulat untuk menerima Islam. Silakan Bang Rostrum. Iya, kalau jelas itu ada sosok dua yang berbeda itu betul sekali kalau kita lihat secara teksnya. Dan itu memang ada korelasinya bahwa sebelum Yesus pergi itu sudah berpesan kepada semua murid-muridnya, semua yang ada di situ pada waktu itu untuk tidak mempercayai jika ada Mesias di sana, Mesias di sini, Yesus di sana. Itu betul sekali. Nah, memang di pertemuan Paulus ini kan juga masih kontradiktif sampai sekarang. Ya kan, dalam penelitian gitu. Jadi saya sangat setuju dan sepakat sekali bahwa di situ masih belum ada satu kesimpulan final tentang Paulus ini bertemu dengan sosok siapa. Karena kalau Yesus sudah turun, padahal di ayat-ayat yang lain itu disampaikan bahwa Yesus akan turun dengan tanda-tanda, ya kan? Dengan tanda-tanda itu sudah banyak ayat. Bang Zuma sudah sering mengutip. Saya sepakat di situ. Itu Kang Dito. Nah, ini teman-teman Kristen ini itu terlalu nekat saja untuk memberikan suatu apologet yang tanpa dasar, gitu loh. Sedangkan ini di kalangan akademisi pun belum final, gitu. Nah, kenapa ini tidak disampaikan ke istilahnya ke khalayak umum? Ya memang itu kan untuk konsumsi akademis kan, telaah akademis gitu, bukan telaah dogmatis yang harus disampaikan kepada jemaat umum. Seperti itu sih. Kalau dari saya sepakat itu ada satu, nanti artikel-artikelnya kalau saya sempat saya akan tunjukkan tentang keraguan itu. Seperti itu. Anda sudah menyetujui, jadi Anda akanlah Pak Rostrum ya, begitu yang dipertel ya. Ya, tapi karena tidak ada bantahan Abang Da, mungkin ini saya sedikit memberikan apa yang saya renungkan juga. Saudara-saudara Kristen banyak terkecoh dengan Yohanes 13:13 bahwa mengatakan di situ dari revisi TB yang pertama maupun yang kedua itu aku guru dan Tuhan.
ternyata Yesus yang asli ini korelasinya justru ke Lukas 22 nomor 27. Dia adalah seorang pelayan. Begitu Abang Da, mungkin bisa Pak Rosrum juga mau silakan. Yesus yang asli ini dia mengatakan pelayan di tengah-tengah kalian gitu. Bukan Tuhan, tapi pelayan. Apakah ada Tuhan pelayan atau pelayan Tuhan? Ada. Tapi kalau Tuhan pelayan itu mustahil, kan begitu kan? Ya. Ya, silakan Abang Da. Iya, saya rasa teman-teman Kristen ini kan menjadi Kristen bukan karena data. Orang menjadi Kristen itu bukan karena, jadi pada masa proses pencarian, karena manusia itu kan punya tingkat intelijensi. Makhluk yang disebut manusia itu punya kecerdasan. Pada masa transisi antara cerdasnya seseorang dan berkeyakinannya seseorang tentang Tuhan, Kristen itu tidak mendasari dirinya dengan belajar. Jadi orang menjadi Kristen itu bukan karena proses. Berbeda dengan umat Islam. Umat Islam meskipun lahir dalam keadaan Islam, lahir nih dalam keadaan Islam. Tapi umat Islam itu dari sejak kecil, mereka membumikan di dalam tubuhnya Al-Quran. Contoh, ketika mereka kemudian masih kecil, mereka diajarkan menghafalkan surah-surah di juz 30 lengkap dengan terjemahannya. Artinya, mereka dididik untuk menjadi insan Al-Quran. Al-Quran menjadikan dirinya sebagai seorang muslim yang bertumbuh dengan insan Qurani. Sedangkan Kristen, jangankan level anak-anak, level pendeta, pastor yang sudah bangkokan, sudah bau tanah sekalipun, mereka jauh dari Bible dan lebih cenderung kepada doktrin dan dogma saja. Ini yang membedakan kita. Sehingga pada nuansa bertemunya dua agama di meja akademisi, yang cenderung yang nampak di permukaan adalah Kristen selalu menyalahi data yang ada di dalam Bible itu sendiri. Karena kenapa? Itu tadi. Orang menjadi Kristen bukan karena data. Orang menjadi Kristen karena faktor keturunan. Karena faktor X. Kalau yang murtad. Bukan karena proses belajar. Tapi kalau di Islam, imannya bertumbuh berdasarkan dengan uraian Al-Quran yang sudah mendarah daging di dalam diri mereka. Jadi mereka membumikan Al-Quran itu sehingga hidupnya tidak pernah lepas dari Quran. Itu umat Islam. Sebejat apapun mereka, senakal apapun mereka, semalas apapun mereka ibadah, mereka akan tetap membumikan Quran di dalam dirinya. Tinggal menunggu masa di mana mereka mempraktikkan Quran itu. Nah, sedangkan Kristen ini adalah dua pribadi yang terpisah. Kristennya adalah Kristen, Bible-nya adalah Bible. Tidak menyatu mereka. Maka kecenderungan saya mengatakan pendeta aja nggak paham Bible. Yang mereka paham itu hanya kisi-kisi yang sifatnya duniawi. Menghantarkan kepada nasihat agar orang itu berbuat baik. Dari nasihatnya kemudian menghasilkan materi. Itu aja. Kalau Anda ke masjid, cari yang paling kumal. Cari sendal yang paling jelek dan yang paling murah. Saya yakinkan itu adalah sendal dari Pak Imam. Pemimpin ibadah. Sebaliknya kalau kita ke gereja, cari kendaraan yang paling eksklusif, paling mahal. Lihat di dalam. Ketika mereka berbaur, entah itu lagi bernyanyi, menari bersama, cari pakaian yang paling licin, pasti itu pendeta. Atau pasti itu adalah pastor. Atau mereka tinggal di pemukiman. Cari rumah yang paling bagus. Dapat dipastikan 90% itu rumah pendeta. Bandingkan dengan imam yang kemudian tinggal di pemukiman masyarakat. Itu fakta, itu real. Kenapa? Karena mereka beribadah tidak mengharapkan materi. Mereka berislam bukan mengharapkan materi. Mereka berislam karena mengharapkan apa yang menjadi keinginan mereka untuk bertumbuh menjadi orang yang beriman. Inilah pembedanya. Nah, sehingga
ketika kami umat Islam mencoba untuk mengkanter tuduhan fitnahan orang-orang Kristen terhadap Islam, ya tentu selain kami bertahan, kami pun menyerang. Kenapa? Karena dua agama ini adalah agama tablik, agama yang sifatnya memiliki nuansa syiar. Kristen diperintahkan jadikanlah semua orang menjadi Kristen. Islam diperintahkan serulah manusia seluruhnya kepada agama Islam. Diseru, disampaikan saja, disiarkan Islam itu tanpa ada unsur tendensi pemaksaan. Kalau di Kristen tidak, jadikan. Kalau ada kata perintah jadikan, harus. Jadikan beras ini menjadi bubur, harus jadi bubur, tidak boleh tidak. Jadikan ini menjadi rumah, harus jadi rumah, nggak bisa tidak. Kalau di Islam enggak, seru. Jadi kita hanya disuruh untuk menyampaikan, bertablik ria. Nah, oleh karena itu, ketika Kristen itu diperintahkan untuk melakukan penginjilan kepada seluruh makhluk, jadikan seluruh makhluk ini menjadi pengikut dari makhluk yang keluar dari kubur, kami umat Islam mempertahankan akidah kami. Kami nggak mau. Kami nggak mau. Meskipun Kristen melakukan segala macam cara untuk mengkristenkan kami. Kami tetap bertahan, tidak akan mau. Nah, salah satu tajuk pertahanan yang kami lakukan adalah membuka komal-komal seperti ini, mengajak saudara Kristen untuk silakan Anda paparkan kebenaran yang Anda punya. Silakan Anda sosialisasikan agama yang Anda punya. Sampaikan apa yang Anda menurut Anda adalah benar. Dengan pola angkat tema. Di Islam, apakah tema ini juga bisa diambil? Bisa. Al-Quran mengatakan, wa ma qatalu, wa ma salabu, walakin syubbihalahum. Yang mereka salibkan adalah orang yang diserupakan bagi mereka. Berarti ada dua. Di Islam juga ada dua. Ada yang asli, ada yang diserupakan. Berarti ketika berbicara mengenai Al-Masih atau Kristus, Islam juga memiliki itu, Kristen juga memiliki itu. Permasalahannya di Islam, Islam tidak pernah bertentangan dengan iman Islam itu sendiri dengan kitab sucinya. Berbeda dengan Kristen. Kitab sucinya mengatakan jangan percaya, praktiknya percaya. Kalau di Islam perintahnya sholat, kami sholat. Perintahnya puasa, kami puasa. Perintahnya percaya, kami percaya. Percaya kepada Allah, kami percaya kepada Allah. Percaya kepada Rasul, percaya kepada malaikat, percaya kepada Nabi, percaya kepada kitab-kitab, percaya kepada hari akhir. Percaya kepada takdir baik buruk. Kami percaya, perintahnya percaya. Tapi kalau Kristen disuruh percaya, malah sebaliknya. Contoh, jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu Kristus di padang gurun. Praktiknya percaya. Kuduskanlah hari Sabat. Praktiknya batalin hari Sabat. Sunatkan kulubmu. Praktiknya jangan bersunat kulub. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Praktiknya burung merpati jadi ilah. Yesus anak manusia juga jadi ilah. Bahkan Kristus yang datang kepada Paulus pun jadi ilah. Semua dibantah. Apa yang diperintahkan menjadi perintah primer, itu dibantah semua. Ulangan 4. Peliharalah Tauratku, peliharalah perintah-perintahku dan laranganku. Jangan kau tambahi, jangan kau kurangi. Praktiknya penambahan, ada yang disebut kitab Roma, Galatia, Filipi, segala macam dalil. Jadi ada penambahan-penambahan yang justru melanggar daripada perintah. Saya kira begitu, saudara. Silakan Dinda Dito. Ya. Saya buka pintu dulu. Siap, siap, Abang.